Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Ini adalah video lanjutan perjalanan bersama bus Transport Express Jaya. Dan saat ini kita sudah berada di rumah makan siang malam di Kalianda, Lampung Selatan. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelum-sebelumnya, silahkan ditonton dulu. Karena kemarin kita memulai perjalanan dari Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Dan kita sudah membahas unitnya dengan detail ya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton part 1 dan part 2-nya, silahkan ditonton dulu. Dan jika sudah, silahkan lanjutkan nonton video part ketiga ini. Selamat menonton. Manis dingin ya bang? Manis dingin. Ada 5 item yang aku makan dan aku minum. Dan ini totalnya Rp97.000. Terus bayar sendiri ya ini. Hampir jam 7 malam akhirnya kita diberangkatkan dari rumah makan siang malam di Kalianda, Lampung Selatan. Bedanya 5 jam dengan terakhir aku naik bus dari Jakarta ke Padang, yaitu Mior. Waktu itu kita naik Mior, berangkat dari rumah makan siang malam itu jam 2 siang teman-teman. Ini kita naik Transport Express Jaya, baru lepas rumah makan siang malam jam 7 malam. Ya ampun, bedanya 5 jam loh. Selamat pagi. Sekarang jam 4:10. Ini kita tiba di rumah makan Simpang Raya Bayung Lencir. Dan di sini sepi banget. Hanya terdapat 3 bus aja. Sudah termasuk dengan bus yang kita naikin. Dan AC-nya itu dingin banget asli. Entah mengapa ya. Bodi Moroda di Prima itu AC-nya dingin-dingin banget. Padahal kalau aku lihat tadi di panel AC-nya itu fan-nya cuma 1 nyalanya. Tapi dingin banget nih, suara aku sampai habis nih gara-gara saking dinginnya. Terus kayak kering gitu tenggorokan. Gitu teman-teman. Nah, kita lihat ya di sini ada bus apa aja. Ada bus yang kita naikin yang pertama. Wah, datang lagi nih. Al Hijrah. Ini yang 1836 yang pernah kita naikin dulu ya. Langsung debu-debunya tuh. Jadi ada 4 bus. Oh, ini lampunya mati 1 nih sebelah kanan. Putus itu lampunya. Oke. Jadi ada Al Hijrah, ada Transport Express, ada MPM sama TAM.
yang bareng sama kita dari rumah makan siang malam. Sepi teman-teman, karena ini termasuk bus-bus terakhir lah ya yang dari arah Jakarta. Kalau bus lain seperti Mior, Palala, terus dan kawan-kawannya ANS nggak di sini ya. Itu masuknya ke rumah makan Simpang Raya itu sekitar jam 12 atau jam 1 dini hari. Sekarang udah jam 4 kita baru masuk ke sini. Jadi perbedaan waktunya sekitar 3 sampai dengan 4 jam di depan kita. Oke. Seperti biasa di rumah makan ini kita makan sate padang aja. Ternyata sate padangnya ini udah habis teman-teman. Tuh, ini sisa 3 tapi kayaknya udah nggak dijual lagi. Si bumbunya juga udah nggak dipanasin lagi, jadi udah nggak jualannya sate padangnya kalau udah jam 4 pagi seperti ini. Ya udah kalau gitu kita pesen teh panas aja. Iya, untuk pertama kalinya aku di rumah makan Simpang Raya tidak makan sate padang ya. Ini cuma minum teh panas, harganya Rp5.000 saja. Dan seperti ini untuk di bagian dalam rumah makannya cukup ramai penumpangnya karena sekarang terdapat 4 bus yang sedang melakukan istirahat di rumah makan Simpang Raya. Jam 4:30 pagi, ini bus TAM kembali diberangkatkan menuju ke Pekanbaru. Dia dari Sukabumi, Bogor ke Pekanbaru. Aku juga belum sempat naik ya, TAM ini. Agak susah sekarang waktunya teman-teman. Tidak seperti dulu. Alhamdulillah sih. Agak susahnya karena kerjaan lain ya. Nah, dia berangkat. Di sini tuh debunya agak banyak karena jalanannya masih kayak gini, masih tanah-tanah. Apalagi kalau lagi rame-ramenya bus datang ya, itu debunya yo ampun bisa naik semua. Nah, di sini juga tempat truk untuk istirahat. Jauh lebih banyak truk sih dibanding busnya ya. Truknya tuh dari ujung sana sampai sana, sampai di sebelah sini juga. Tuh, banyak banget truknya. Tersisa 3 bus. Ini MPM lagi isi air buat di toiletnya. Udah penuh airnya nih. Seperti biasa, bus yang kita naikin mesinnya dibuka. Tidak tahu kenapa. Mesinnya seperti ini. Pemberhentian kita selanjutnya yaitu di rumah makan Umega Gunung Medan. Dari sini ke rumah makan Umega Gunung Medan itu ditempuh dengan waktu 8 jam lagi atau jaraknya sekitar 500 km. 8 jam. Jadi sekarang jam 4:30. Kemungkinan kita bentar lagi akan diberangkatkan. Anggaplah berangkatnya jam 5 ya. Berarti sampai di rumah makan Umega itu jam 1 siang. Wow. Udah siang banget ya. Anggaplah jam 1 siang sampai rumah makan Umega. Berarti sampai Padang itu bisa jam 8 malam atau jam 9 malam teman-teman. Udah gelap kita nanti di Sitinjau Lawik ya. Yuk, kita kembali ke dalam bus ya. Seperti biasa kalau di rumah makan Simpang Raya ini setiap bus yang berhenti itu kacanya dibersihkan. Tapi nggak cuma dibersihkan kacanya, bahkan sampai ke bemper depannya juga. Jadi bus tuh ketika keluar dari rumah makan Simpang Raya tuh bersih bagian depannya. Kacanya kinclong, bempernya juga kinclong. Semua bus yang keluar dari sini. Tuh kan, bagus-bagus semua ya bagian depannya ya.
Oke, yuk kita masuk lagi ke dalam untuk melanjutkan perjalanan. Tangis dan tawa tergores bagai lukisan, beribu mimpi berjuta sepi, hadir sebagai teman sejati di antara gelapnya jiwa, di dalam rasa dan air mata ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Hampir jam 5 pagi akhirnya kita diberangkatkan kembali dari rumah makan Simpang Raya di Bayung Lencir, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Seperti yang tadi udah aku bilang ya, pemberhentian selanjutnya itu di rumah makan Umega Gunung Medan. Jaraknya masih sekitar 480 km, ya kita buletin aja 500 km dengan waktu tempuh 8 jam teman-teman. Kalau tidak berhenti lagi. Semoga sih nggak ada pemberhentian lagi ya. Jadi langsung menuju ke rumah makan Umega seperti layaknya bus sumber yang lainnya. Jam setengah 9 pagi kita melewati Pasar Sungai Rengas. Ini pertama kalinya aku lewat sini dan ternyata ada pasar ya di sini ya. Karena kalau lewat sini tuh biasanya kalau naik bus sumber yang lainnya ya, itu masih gelap banget teman-teman. Jadi belum ada aktivitas pasar seperti ini. Ternyata kalau udah agak siangan di sini tuh kayak pasar tumpah gitu loh. Ya lumayan bikin tersendat gitulah. Jam setengah 11 siang ini kita berhenti setelah melewati Muara Tebo atau Muara Tebo bacanya ya, nyebutnya. Jadi ini berhenti untuk yang kesekian kalinya di pinggir jalan. Ini mobil apa ini? Kijang ini. Ya ampun, dalamnya. Belakangnya kayu-kayu gitu pickupnya. Jadi ini berhenti untuk makan atau sarapan teman-teman. Nggak tahu ya, ini memang selalu berhenti di sini untuk bus transport ekspres atau memang tadi ada penumpang yang pingin makan atau ke toilet gitu. Ya mumpung berhenti sekalian aja ini aku sarapan. Ini adalah ketupat Padang dan ada gorengannya juga. Hampir semua penumpang di sini makan ya, dan ini the best sih makan pinggir jalan kayak gini. Kalau aku sih seneng banget makan makanan di pinggir jalan begini. Terus juga ini kelihatannya enak.
Ini harganya Rp18.000 sama minum. Selesai makan mau ke toilet, jadi di sini ada toiletnya juga. Nih melewati jalanan-jalanan yang belum diaspal. Ini kayaknya kalau lurus terus ke daerah-daerah perkebunan sawit gitu ya teman-teman. Nah untuk toiletnya ada di bagian belakang. Jam 11 siang kita akhirnya jalan lagi. Ini sih nanti calon-calon di rumah makan Umega nggak semuanya makan nih karena udah pada kenyang tadi makan ketupat Padang dan itu rasanya enak loh teman-teman. Apa karena aku lapar aja ya jadi berasa enak banget. Nah ini kita melanjutkan perjalanan kembali dari sini ke rumah makan Umega mungkin sekitar 2,5 jam sampai 3 jam lagi. Seperti biasa ini kita sudah berada di jalur lintas tengah Sumatera. Yang mana jalur ini adalah jalur yang lurus terus aja sampai bosen teman-teman. Ya nggak habis-habis aku bilang kalau lewat sini tuh rasanya pengen touring pakai motor ya. Itu satu hal yang belum aku kesampaian. Kayaknya setelah ini akan ke Padang bawa motor atau bawa mobil sendiri deh. Nah, ini kita tiba di jembatan putus yang sedang diperbaiki. Nggak tahu ya ini kapan selesainya teman-teman. Karena dilihat-lihat kayaknya dari bulan lalu aku naik bus Mior, gini-gini aja nih. Kayak belum ada perubahan gitu loh. Jadi ini posisinya ada di perbatasan antara Jambi dan juga Sumatera Barat. Alias di depan nanti adalah Sungai Rumbai. Jadi ini adalah sumber kemacetan ya di jalur ini. Karena kita harus gantian lewatnya. Gantian dari satu arah dan yang lainnya. Makanya di sini selalu lama biasanya macetnya, tapi kali ini nggak terlalu lama ya, cuma sekitar 10 menitan aja tadi antrinya sebelum akhirnya kita bisa lewat teman-teman. Gitu sih. Jadi sekarang sudah mau jam 1 siang. Kemungkinan kita sampai di rumah makan Umega sekitar jam 2 siang lah ya. Siang kita tiba di rumah makan Umega. Jadi ini pemberhentian kita yang keempat kalinya ya. Kalau biasanya kita naik bus ke arah Sumatera Barat yang lain itu sampai rumah makan Umega, ini pemberhentian ketiga kali. Tapi untuk transport ekspres ini kita udah pemberhentian yang keempat kalinya karena sebelumnya kita berhenti di pinggir jalan di apa namanya lontong itu ya. Dan ini aku makan lagi. Kali ini aku makannya soto. Jadi sotonya di sini enak teman-teman. Jadi aku ketagihan makan soto di rumah makan Umega. Harganya berapa aku juga belum tahu. Nanti aku kasih tahu kalau udah bayar ya. Terus di sini sotonya udah pakai nasi sama aku tambah es teh manis atau manis dingin. Oke.
Makan dulu ya. Dan ini tumben rumah makan Omega cukup sepi di bagian dalamnya, padahal ini terdapat 2 bus loh. 2 bus Mior, jadi total ada 3 sama bus yang kita naikin. Tapi bagian dalamnya sepi banget, kayak nggak ada yang makan gitu. Nah, sepi banget ya. Baru aja selesai dari masjid untuk sholat ya. Jadi ini masjid berada di samping dari rumah makan Omega dan belakangnya tuh seperti ini. Tuh. Asri banget ya belakangnya ya. Dan ini masjidnya tuh bagus teman-teman. Bagus banget. Oke. Aku ini kedua kalinya ke masjid ini dan seneng banget lihat masjidnya karena walaupun masjidnya ini posisinya agak ngumpet ya. Tapi masjid ini tuh besar, terus interiornya bagus banget. Jadi ketagihan kalau ke rumah makan Omega, aku selalu sempetin ke masjid ini. Dan enaknya kalau di rumah makan Omega ini, kalau busnya sudah siap diberangkatkan, itu ada pengumumannya pakai pengeras suara dan pengeras suaranya kedengeran sampai ke masjid. Jadi nggak khawatir ditinggal sama busnya lah. Kita lihat ya, udah ada bus apa aja sekarang. Lah, ada Palala, tapi yang Miornya udah berangkat semua. Jadi tinggal 2 bus aja. Ini Palala, dia dari Padang ya. Tadi ada 2 bus Mior, itu dari Padang juga. Nah, seperti biasa, SPBU di depan rumah makan Omega. Ini antrian untuk isi solarnya sampai sini sekarang. Tuh, panjang banget antriannya. Ya, seperti biasa di Sumatera lah ya. Sudah sangat wajar melihat pemandangan seperti ini. Panjang banget antriannya. Setengah 3 sore, akhirnya kita diberangkatkan kembali dari rumah makan Omega Gunung Medan. Ini ada 1 bus NPM dengan livery vintage-nya. Baru aja masuk ya dengan nomor V87. Terus Palala, Eko 9 masih ada. Dan ini ada masuk bus Mior Kota Arang. Aku juga pengen banget tuh naik bus Mior dengan kelas platinum seperti itu yang berbodi Tentrem Avante. Oke, ini kita lanjut jalan lagi. Sekarang jam setengah 3 sore. Kemungkinan kita sampai di Padang malam sih ini. Aduh ibu, oh. Jadian lah. Alhamdulillah, akhirnya kita tiba juga di Terminal Bareh Solok di Solok, Sumatera Barat. Dan di sini ada banyak penumpang yang turun. Ya lumayan banyak sih teman-teman. Tapi paling banyak di Padang Panjang nanti katanya. Dan ini untuk kantor perwakilan atau agennya dari Transport Express di Terminal Bareh Solok. Jadi teman-teman kalau mau naik Transport Express bisa langsung ke sini. Dan ini kondisi bus kita yang sudah bersama kita kurang lebih 36 jam ya. Masih kelihatan bersih loh. Karena mungkin nggak ada hujan ya sepanjang perjalanan. Dan ada satu hal yang baru aku sadar dari bus ini adalah ternyata di kaca sebelah kirinya ini ada tujuannya sampai ke Jepara, Tayu, Pati, Kudus, Cepu, Blora, Purwodadi, Demak. Jadi ini terkoneksi dengan bus BJU. Setelah menurunkan penumpang, ini kita melanjutkan perjalanan kembali dari Terminal Bareh Solok. Dan sepi banget Terminal Bareh Solok jam segini karena bus-bus Sumatera Barat udah pada jalan ya. Kalau yang dari Jakarta udah menuju ke tujuannya masing-masing seperti Payakumbuh, Bukit Tinggi,
Pariaman, Padang Kota, dan sekitarnya. Kalau yang dari Padang atau dari Sumatera Barat udah menuju ke Jakarta. Jadi jam segini tuh Terminal Bare Solok sepi sekali. Iya teman-teman, jadi aku turun di sini. Ini pertigaan, kalau ke kanan ke arah Padang Panjang, kalau ke kiri ke arah Padang. Jadi kenapa aku turun di sini? Karena bus Transport Express Jaya ini ternyata dia tidak ke Padang. Karena penumpangnya tinggal aku doang yang ke Padang. Jadi kebanyakan penumpangnya itu turun di Padang Panjang, teman-teman. Jadilah aku turun di sini. Sebenarnya kru dan drivernya nawarin aku untuk ke poolnya aja, tapi lama banget karena mereka harus muter dulu ke Padang Panjang. Jadinya aku turun di sini aja dan aku lanjut naik travel. Nah, sambil nunggu travelnya datang, ini aku minum-minum dulu, istirahat dulu di sini sambil ngeliatin ya motor lewat, mobil lewat ya di sini. Karena ini baru pertama kalinya aku turun di sini. Sebenarnya dekat sini tuh ada beberapa travel, teman-teman. Ada Vivavel itu yang pakai HiAce tapi udah jalan tadi jam 5. Terus ada Jasa Malindo juga. Ya, ini aku dapat travel. Ini untungnya masih ada sisa satu kursi di paling belakang ya. Jadi ini penumpangnya ada 5 orang dan aku duduk di baris ketiga. Ini unitnya pakai Avanza dan ini dia dari Dharmasraya menuju ke Padang Kota. Tapi kalau aku naik dari Solok menuju ke Padang Kota itu tarifnya Rp55.000 dan ini aku bayar sendiri ya, tidak ditanggung sama Transport Express Jaya. Selesai sholat maghrib dan istirahat sebentar, ini kita melanjutkan perjalanan kembali. Dan ini rame banget, HiAce. Kayaknya ini rumah makan andalannya travel deh. Karena aku juga waktu itu pernah lihat busnya Mior Pariwisata berhenti di sini. Dan ini kita kesusahan untuk keluar dari parkirannya karena di belakang kita ada HiAce. Harus dimundurin dulu nih HiAce-nya baru kita bisa jalan. Pertama kalinya kita melintasi Sitinjau Leuwik pakai mobil pribadi di malam hari. Ternyata di sini tuh macet juga loh. Malam-malam loh macet ternyata. Dan ini mayoritas kendaraan pribadi semua teman-teman. Truk dan bus tidak ada. Jadi mobil pribadi semua tapi semacet ini malam-malam. Baru tahu loh aku.